Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pengajian kita soal hak-hak asasi manusia menurut deklarasi PBB dan syariat Islam oleh Kyai Haji Simon Ali Yasir. Menyambung video yang lalu, tidak cuma secara etnis saja persamaan derajat dan martabat manusia diakui dan bahkan dijunjung tinggi di dalam Islam, tetapi juga aspek lain misalnya secara teologis dan spiritualistik, secara hukum dan lain-lain. Yang tersebut terakhir ini Nabi suci Muhammad SAW memberikan contoh. Demi Allah, kata Nabi suci Muhammad SAW suatu ketika, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Khalifah Umar juga mengatakan, sesungguhnya Islam telah menghimpun antara kamu dan menempatkan seorang raja dan seorang rakyat biasa dalam taraf yang sama di muka hukum. Demikian juga di dalam penerapan hukum tidak ada perbedaan, tidak ada duplikasi hukum ataupun standar ganda di dalam Islam. Semua umat manusia diperlakukan menurut hukum yang sama. Barang siapa berbuat kebaikan meskipun seberat atom, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun seberat atom, maka ia akan melihat pula akibatnya. Surat 99 surat Al-Jidal ayat 7 dan ayat 8. Baik mukmin maupun kafir. Surat 109 ayatnya nomor 6. Jadi surat 109 ini adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun 109 ayat 6. Baik pria maupun perempuan. Ini terdapat di dalam surat nomor 3, yaitu surat Ali Imran ayatnya 194. Memang Allah Ta'ala mengecam keras kepada mereka yang bertindak lalim dan sewenang-wenang. Surat 5 nomor ayat 8. Persamaan secara etnis dan spiritualistik di dalam Islam mendapat tempat yang istimewa. Pengakuan terhadap persamaan derajat dalam aspek ini tampak oleh adanya kenyataan bahwa Quran suci secara tegas menyatakan bahwa kepada semua bangsa atau umat telah diutus seorang utusan atau seorang nabi, dan mereka para utusan itu menerima firman Allah. Surat 10 yaitu surat Yunus ayatnya 47 sebagai pengemban kabar baik dan juru ingat. Surat 35 ayat 24 sebagai pemberi petunjuk. Surat 13 ayat 7 dan hukum serta jalan kebenaran. Surat 5 ayat 48 serta ketetapan amalan ibadah. Surat 22 ayatnya 67. Tumbuhnya kesadaran tentang kesatuan umat manusia itu secara profetis
bermakna ganda. Yang pertama merupakan penggenapan nubuat Quran suci tentang kehendak Allah Ta'ala untuk membuat manusia satu umat. Surat 5 ayatnya 48. Dan kedua, nubuat tentang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang patahnya salib. Salib yang mengandung banyak arti adalah lambang agama Kristen yang berkitabkan kitab suci Bible atau Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, yang jadi tumbuhnya kesadaran akan kesatuan umat itu merupakan reaksi dari counter terhadap hak asasi manusia yang bibelikal, yang diskriminatif itu. Seperti misalnya di dalam Bilangan 31 ayat 13 sampai dengan 20, atau Ulangan 20 10 sampai dengan 18. Saya ulang lagi, Ulangan 20 ayat 10 sampai 18. Ayat-ayat yang rasialistik seperti di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 28, Ezra 10 ayat 11 sampai dengan 17 juga terdapat di dalam surat Nehemia 13 ayat 3 sampai dengan 30 dan sebagainya. Ayat-ayat yang diskriminatif seperti di dalam ayat-ayat yang mengizinkan perbudakan dalam Keluaran 21 2 sampai 4 dan Imamat 25 ayat 39 sampai 46 dan Ulangan 15 12 sampai 14 mengizinkan riba dari non-Israel. Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 37, Ulangan 23 19 sampai dengan 20 menyebut keturunan dari Ibrahim lewat Hagar sebagai anak perhambaan. Galatia 4 ayat 24 sampai dengan 26 dan doktrin tentang superioritas Israel yang berhak menerima firman Allah Ta'ala terdapat dalam Roma 3 ayat 2, Ulangan 4 ayat 7 dan 8 dan lain-lain, serta doktrin yang merendahkan derajat kaum wanita. Wanita jangan disentuh. 1 Korintus 7 ayat 1. Lebih baik tidak kawinkan anak perempuannya. 1 Korintus 7 ayat 38. Wanita jangan memimpin. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 14. Perempuan dijadikan karena laki-laki. 1 Korintus 11 ayat 9 dan 10 dan sebagainya. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir tentang hak-hak asasi manusia menurut PBB dan syariat Islam. Nanti kita sambung lagi pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.